Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bina Iman kali ini akan berjudul Kasih dan Disiplin bagi Anak-anak. Mari kita baca Alkitab di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini biasanya dipakai oleh para pengkhotbah untuk berbicara tentang penginjilan, yaitu Yesus yang harus kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari dan kita sampaikan lewat mulut kita. Tujuannya apa? Agar banyak orang diselamatkan dan mendapat kehidupan yang kekal di surga. Nah, ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa Yesus tidak langsung menyuruh kita untuk menjadi saksi langsung kepada orang-orang banyak di luar kota, di seluruh dunia, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita harus jadi saksinya Yesus dulu, dimulai dari Yerusalem. Ya. Apa yang dimaksud dengan dimulai dari Yerusalem? Yaitu dimulai dari rumah kita sendiri. Jadi yang Yesus inginkan adalah agar keselamatan itu harus terjadi dulu di dalam rumah kita sendiri. Ya. Betapa bodohnya kita kalau kita sangat berambisi agar orang-orang lain diselamatkan, tetapi di dalam rumah kita sendiri masih ada yang belum diselamatkan, terutama anak-anak kita. Anda mungkin berkata, aku sangat mengasihi anak-anakku, ya, dengan memberi apa? Memberi segala yang dia inginkan, segala sesuatu yang membuat anak-anakku jadi senang, ya. Bahkan mungkin engkau sudah menyiapkan harta warisan yang banyak. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah membawa anak-anakmu kepada Yesus? Jika belum, Tuhan menganggap engkau tidak memiliki kasih kepada anak-anakmu. Tidak cukup anak-anakmu hanya ber-KTP Kristen saja. Ya. Nah, yang Tuhan inginkan adalah sebagai orang tua dalam sebuah keluarga, yaitu kita memiliki kasih yang membawa keselamatan jiwa bagi anak-anak kita. Inilah kasih yang sesungguhnya kepada anak-anak yang Tuhan inginkan. Nah, Tuhan juga berkata di dalam Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anak-anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Apa artinya ayat ini bagi para orang tua? Artinya adalah Tuhan itu memberi otoritas kepada orang tua. Ya, otoritas untuk apa? Untuk menghajar anak-anak. Ya, apa begitu maksudnya? Bukan. Ya, coba kita perhatikan, menggunakan tongkat dan menghajar itu apa maksudnya? Itu adalah tindakan mendisiplin untuk anak-anak kita. Jadi maksudnya adalah otoritas untuk melakukan tindakan disiplin kepada anak-anak. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan kalau kita tidak mau melakukan tindakan disiplin pada anak-anak, justru Tuhan berkata, engkau membenci atau tidak mengasihi anak-anakmu. Ini kesalahan kalau kita lakukan seperti itu. Nah, mengapa kita harus melakukan tindakan disiplin? Karena kasih kita untuk membawa anak-anak menjadi berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak disukai oleh daging mereka. Tidak disukai oleh anak-anak. Sehingga perlu adanya pemaksaan, sedikit pemaksaan kepada anak-anak. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan otoritas yang Tuhan berikan itu? Tapi ingat, Tuhan juga mengatakan bahwa otoritas yang Tuhan beri itu harus digunakan dengan tepat. Dikatakan tadi dikatakan menghajar dia pada waktunya.
Dalam terjemahan lama dikatakan pada waktunya itu adalah pada masa mudanya. Artinya apa? Otoritas untuk mendisiplin anak-anak kita itu harus digunakan sejak anak-anak kita masih kecil. Ya. Pohon itu kalau masih kecil mudah sekali dibengkokkan. Tetapi kalau sudah batangnya sudah besar, kita mau membengkokkan, kita perlu untuk melukai batang itu atau mengikis batang itu supaya mudah dibengkokkan menurut keinginan kita. Ya, itulah sebabnya kalau kita sering kita jumpai bahwa ada anak-anak yang sakit hati kepada orang tuanya. Ya, mengapa bisa terjadi demikian? Karena orang tua tidak menggunakan otoritasnya untuk mendisiplin anak-anak mereka sejak masih kecil. Ya, inilah akibat dari otoritas yang tidak digunakan pada waktunya atau pada waktu yang tepat. Nah, Tuhan sudah memberikan ini kepada kita. Mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.